Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian Al-Quran Hadis, lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis, lalu yang ketiga ada metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian Al-Quran Hadis. Yang pertama Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata qara'a dan yaqra'u yang berarti bacaan. Atau bisa juga Al-Quran itu merupakan bacaan sempurna. Nah, selanjutnya sedangkan Al-Quran itu menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman, kalau bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Nah, dan pembawanya pun Nabi Muhammad SAW. Dan susunannya pun dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An. Selanjutnya ada hadis, di mana hadis ini berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, serta disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Ya, dalam tujuan memberikan pengetahuan Al-Quran dapat membuat anak didik yang mengarah pada 1. Kemantapan membaca dan menghafal surat-surat yang mudah bagi mereka sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, kemampuan memahami kitab Allah secara sempurna. Lalu yang ketiga, sanggup menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, mampu memperbaiki tingkah laku murid melalui metode pengajaran yang tepat. Lalu yang kelima, ada penumbuhan rasa cinta dan keagungan Al-Quran dalam jiwanya. Ya, lalu yang kelima ada pembinaan pendidikan agama Islam berdasarkan sumber-sumber yang utama dari Al-Quran dan Al-Karim. Nah, itu merupakan tujuan yang memberikan pengetahuan Al-Quran dapat membuat anak didik yang bisa mengarahkan anak didik ke yang lebih baik lagi. Dilihat dari tujuan tersebut tadi yang mengarah anak didik untuk menjadi lebih baik, seharusnya kita sebagai pendidik harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap ayat bacaan Al-Quran, karena kita mengajarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut yang agar bertujuan untuk murid-murid dapat membaca kitab Allah dengan mantap, baik segi ketetapan harokat, saktat, atau tempat-tempat berhenti, dan menyembunyikan huruf-huruf dengan mahrojnya. Lalu tidak hanya itu saja tujuannya, yaitu tujuannya pun bisa dapat membuat murid-murid mengerti makna Al-Quran dan berkesan dalam jiwanya, dan juga murid-murid pun dapat mampu menimbulkan rasa haru, khusyuk, dan tenang jiwanya serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada tujuan Al-Quran yang bisa mengarahkan peserta didik menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada pula tujuan dalam pengajaran hadis, yaitu adalah agar peserta didik mengerti ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Nah, ketika kita memberi pengetahuan hadis kepada peserta didik, kita dapat membuat peserta didik mengarah kepada yang pertama, kemantapan dalam membaca tanpa salah sesuai dengan ketentuan membaca huruf Arab dan kemampuan menghafalnya dengan mudah. Lalu yang kedua, tujuannya itu dapat mampu memahami isi bacaan dengan sempurna. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki tingkah. Nah, lalu yang terakhir, dapat mampu memperbaiki tingkah laku peserta didik melalui metode pengajaran yang tepat. Nah, itulah tujuan dalam pengajaran
hadis terhadap peserta didik agar peserta didik mengerti ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah yang tengah dihadapinya. Nah, teman-teman, itulah tadi tujuan Al-Quran dan hadis yang dapat mengarahkan peserta didik menjadi lebih baik lagi. Oke? Dapatkah kalian ketahui apa sih itu materi pelajaran Al-Quran hadis? Materi pelajaran Quran hadis merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tertentu yang sesuai dengan kepentingan siswa menurut tingkat-tingkat madrasah yang bersangkutan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, saya akan memberikan contoh materi Al-Quran hadis yang terdapat pada kelas 12 IPS. Nah, yang di mana semester 1 terdapat pembelajaran, yaitu bab 1-nya ada kewajiban berdakwah. Nah, sedangkan yang bab 2-nya tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Dan yang di bab 3-nya ada keadilan dan kejujuran. Nah, sedangkan di semester 2-nya di bab 4 ada tentang materi toleransi dan etika. Sedangkan bab 5 tentang etos kerja. Dan yang ke-6 tentang makanan yang halal dan baik. Dan yang ke bab 7 itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu berikut merupakan sebuah materi Al-Quran hadis yang terdapat di kelas 2 tadi adalah merupakan sebuah pembahasan tentang tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, teman-teman, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik haruslah mampu membuat strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, gimana sih biar strategi itu bisa terlaksanakan? Yaitu strategi tersebut haruslah disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan harus dengan menggunakan strategi pembelajaran jarang yang efektif, yaitu strategi yang dapat membuat siswa menjadi lebih baik, lebih aktif sejak memulai pelajaran sampai selesai. Nah, dalam hal belajar mengajar, siswa berperan sebagai aktor pembelajaran dan sedangkan guru hanyalah sebagai fasilitator. Baik, berikut ini metode untuk menyajikan pelajaran Al-Quran hadis yang menyenangkan, menggairahkan, dan mencerahkan. Nah, pertama, pembelajaran Al-Quran dan hadis boleh saja mengadopsi teori-teori pembelajaran barat. Teori ini dapat diaplikasikan dengan cara Quran hadis dengan pengalaman para siswa. Dengan cara seperti ini, para siswa akan mampu menemukan makna dari materi pelajaran yang dipelajarinya. Jika mereka mampu menemukan makna kegunaan dari pelajaran tersebut, mereka akan lebih antusias dalam belajar, karena mereka mempunyai alasan untuk belajar. Nah, sedangkan yang kedua, mencoba menggali metode pembelajaran yang menyenangkan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, karena ya bisa kita ketahui ya, di zaman yang sekarang ini yang canggih ini kita bisa menggunakan lewat teknologi. Misalnya, pembelajaran Al-Quran hadis diselenggarakan dengan menggunakan LCD, laptop, atau lewat presentasi PowerPoint yang atraktif. Atau bisa juga pembelajaran Al-Quran hadis juga sekali-sekali diselingilah dengan pemutaran film Islami yang inspiratif. Nah, teman-teman, jadi bisa kita simpulkan, jika kita seorang guru yang membimbing pembelajaran Al-Quran hadis, haruslah lebih inovatif dalam menyajikan pelajaran Al-Quran hadis, agar mereka tidak bosan dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, dan mereka pun juga dituntut agar selalu mengupgrade pengetahuannya, baik pengetahuan tentang materi pelajaran Al-Quran hadis maupun materi tentang metode pembelajaran.